Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, berjumpa kita kembali dalam program Santapan Rohani pagi hari ini. Saudara, doa dan harapan saya, Bapak Ibu seluruh para pendengar pada saat pagi hari ini sehat-sehat dan tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam doa, Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kebenaran, kita masih membahas kebenaran Bapak Ibu. Saudaraku dikasihi Tuhan, kebenaran harus diberitakan. Apa yang sering membuat grup WA gaduh dan rusuh, saudara? Apa yang menyebabkan keributan antara tetangga? Apa sebabnya rumah tangga tidak bisa hidup dalam kedamaian? Jawabannya karena kebenaran tidak disampaikan. Yang ada kebencian, sakit hati. Saudara dikasihi Tuhan, siapa yang harus memberitakan kebenaran? Siapa saja, saudara. Setiap orang dari setiap level atau setiap tingkatan. Dari anak-anak hingga orang tua, dari suami hingga istri. Dari bawahan hingga atasan di kantor, dari jemaat hingga pendeta. Setelah kita mencari, mengenal, dan hidup dalam kebenaran, kita memang harus memberitakannya. Puji Tuhan. Bagaimana caranya bisa memberitakan kebenaran? Kita harus memiliki keberanian dari Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Kita harus menyatakan kebenaran dimanapun juga, dengan segala resiko, saudara. Tidak boleh ada istilah untung rugi dalam menyampaikan kebenaran. Kebenaran tidak mengenal sahabat atau musuh. Tidak ada sekat boleh menghambat kebenaran. Tidak ada sekat yang boleh menghambat kebenaran. Adakah contoh orang-orang yang memberitakan kebenaran? Alkitab mengisahkan bagaimana Stefanus memberitakan kebenaran dan ia dilempari batu oleh begitu banyak orang hingga ia mati. Saudara, Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, menggemakan kebenaran tentang perlunya perbudakan dihapuskan. Saudara, ia ditembak mati. Tetapi perjuangannya berbuah manis, saudara. Perbudakan akhirnya benar-benar dihapus di Amerika Serikat. Martin Luther King menyuarakan kebenaran tentang kesetaraan ras atau warna kulit di Amerika dan ia pun mati dibunuh. Namun perjuangan dan pengorbanannya tidak percuma. Saudara dikasihi Tuhan, Barack Obama yang berkulit hitam bisa menjadi presiden Amerika Serikat, negara superpower. Di tanah air, aktivis kemanusiaan Munir yang kerap menyuarakan kebenaran juga terbunuh. Tetapi negara kita tercinta menjadi semakin demokratis. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus menegur rekan kita jika hidup dalam dosa dengan etika yang tinggi dan tidak mempermalukannya. Kita harus mendidik anak kita yang hidup melawan firman. Jika perlu menghajarnya, memberi punishment, hukuman. Memberi hukuman. Kita perlu mendoakan orang tua, atasan bahkan pendeta kita. Jika masih hidup bergelimang dosa, dosa pikiran, dosa perkataan, apalagi dosa perbuatan, selalu akan ada usaha dari berbagai pihak termasuk iblis untuk membungkam kebenaran. Jangan diam seribu bahasa. Jangan diam seribu bahasa. Jika kita acuh tak acuh dengan kebenaran, maka banyak orang tidak akan tiba pada kebenaran itu. Ayo mulai sekarang terus hidup sebagai angkatan orang benar. Roh Kudus akan memberikan keberanian
dan kekuatan sehingga kita mau dan mampu memberitakan kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.